Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga. Kitab yang disusun oleh Syekh Nayyif bin Mamduh Al-Su'ud. Hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Yang dimana kita masuk pada pembahasan amalan ke-127 halaman 166, yaitu berkaitan dengan keutamaan orang yang memiliki anak perempuan dan mampu mendidik mereka dengan baik. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, anak itu adalah anugerah Allahu Jalla wa Ala yang Allahu Jalla wa Ala rizkikan kepada kita. Anak itu adalah aset yang sangat luar biasa, melebihi aset-aset dunia yang kita miliki, melebihi rumah, tanah yang lapang atau yang luas, atau harta yang berlimpah. Karena anak ini kelak dia tersebut sangat bermanfaat buat kita jika sekiranya kita mendidiknya dan mentarbiyahnya menjadi anak yang saleh. Tumbuh dan besarnya itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Bukankah pada kesempatan yang lalu, pada saat kita membahas amalan ke-126, kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh pahala amal saleh yang pernah dia kerjakan. Terputus pahala amalan salatnya, terputus pahala amalan umrah dan hajinya, terputus amalan pahala berkaitan dengan ibadah siam dan ibadah puasanya, dan amalan-amalan yang lain. Kecuali 3 hal berikut ini. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan salah satu sebab seseorang tersebut bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala dikarenakan doanya anak yang saleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata li 'abdis salihi fil jannah." Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam jannah atau di dalam surga. Ketika hamba yang saleh ini masuk ke dalam jannah dan surga, dia bingung, dia tersebut tidak paham apa yang membuat dia tersebut mendapatkan nikmat surga yang begitu luar biasa. Karena dia merasa amalan yang dia kerjakan selama hidup di dunia itu biasa-biasa saja. Kemudian dia bertanya kepada Allah Jalla wa Ala, "Ya Rabbi anna li hadhihi?" Ya Allah, ya Tuhanku, sebab apa aku mendapatkan nikmat ini? Fayaqul, kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Bistighfari waladika laka." Anakmu yang saleh, anakmu yang salehah selalu mendoakan engkau agar Allah Jalla wa Ala selalu memberikan kebaikan buat engkau. Dan anakmu yang saleh dan salehah selalu mintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini berkaitan dengan keistimewaan anak yang saleh dan salehah. Khususnya lagi kita katakan anak-anak perempuan. Sebenarnya tidak ada perbedaan mau dapat anak laki atau anak perempuan. Tapi memang dulu orang-orang di zaman jahiliyah itu merasa tidak suka kalau mereka itu mendapatkan anak perempuan.
Mereka lebih berbangga jika mendapatkan anak laki-laki. Karena menurut mereka, anak laki-laki inilah sumber ma'isyah mereka, sumber mata pencaharian mereka, dan seterusnya. Sumber kehidupan mereka. Sedangkan anak perempuan menurut mereka adalah kehinaan. Karena kelak dia akan menjadi beban buat mereka. Makanya dalam hadis-hadis pada amalan 127 ini, tidak lain memberikan spirit motivasi buat kita. Kita yang punya anak perempuan pun, itu subhanallah adalah satu hal yang sangat luar biasa di sisi Allahu Jalla Jalaluh. Dan jangan sampai dalam kalbu kita atau dalam hati kita ini membeda-bedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Kita bacakan hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diberikan ujian dengan mendapatkan cobaan dari Allah dengan dianugerahkan anak-anak perempuan, lalu dia dapat berbuat baik kepada anak perempuan tersebut. Dia didik itu anak perempuan. Dia berikan nafkah kepada itu anak perempuan. Sehingga dia tersebut menjadi anak yang salehah. Dia terus mendidik anak tersebut dengan din dan agama. Dia kenalkan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Yang mana perintah dan yang mana larangan. Sampai anak itu betul-betul menjadi seorang yang qanitah. Seorang perempuan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apa balasannya? Kunna lahu sitran minan nar. Niscaya anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa yang sanggup untuk merawat, mendidik, menanggung dua anak perempuan hingga keduanya berumur balik, niscaya dia akan datang pada hari kiamat. Aku dan dia, yaitu orang tuanya, yang sanggup untuk melihara anak perempuan tersebut, yang sanggup untuk mendidik anak perempuan tersebut, dekatnya dia dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW, seperti dekatnya jari jemari ini. Subhanallah. Rasulullah kemudian mengumpulkan jari jemari beliau dengan merapatkan seperti ini. Ya, maksudnya satu dengan yang lain saling dekat. Artinya kita yang mendapatkan anugerah anak perempuan ini adalah sebagai pintunya kita untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Bahkan dengan kita sanggup mentarbiyah, mendidik anak-anak perempuan kita hingga menjadi anak-anak yang salehah dan qanitah, maka kelak di surganya bersama Nabi Muhammad SAW, di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Kata para ulama yang dimaksudkan ana wa huwa, aku dan dia. Kemudian beliau menyatukan jari jemari beliau, merapatkan seperti ini. Dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia sangat dekat sekali nanti di hari kiamat kelak. Seperti dekatnya jari jemari ini. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, annaha qalat, beliau bertutur dan bercerita, ja'atni miskinatun, pernah ada seorang perempuan yang miskinah, fakirah, datang kepada Ibunda Aisyah dalam tujuan untuk meminta sesuatu, artinya mengemis. Ta'milu ibnataini laha,
Yang dimana si perempuan tadi yang miskina datang kepadaku sambil menuntun dan membawa 2 anak perempuannya. Fa'at amtuha salasata maratin. Aku kemudian memberikan kepada itu perempuan 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fasta'amatha ibnataha fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha. Kemudian setelah aku berikan 3 butir kurma tadi, yang dimana di setiap perempuan tadi, ibunya, 2 anak perempuannya masing-masing mendapatkan sebutir kurma. Namun dia memberikan kepada masing-masing anaknya 1 buah kurma, lalu dia ingin memasukkan 1 buah lainnya ke mulutnya. Namun tiba-tiba kedua anaknya tersebut meminta 1 buah kurma tersebut. Lalu dia tidak jadi untuk memakan sebutir kurma tadi. Sebutir kurma tadi dia potong menjadi 2 atau dia belah menjadi 2. Belahan yang pertama dia berikan kepada anak perempuannya yang pertama. Belahan yang kedua dia berikan kepada anak perempuannya yang kedua. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu cuma memiliki sebutir kurma. Ada riwayat yang lain menyebutkan. Dan kebetulan ini perempuan membawa 2 anak perempuan. Diterima sebutir kurma tadi, dia belah jadi 2. Sebelah yang pertama dia berikan kepada anak perempuan yang pertama. Belahan yang kedua dia berikan kepada anak perempuan yang kedua. Sedangkan dia tidak makan. Nah, dalam hadis ini diterangkan Ibunda Aisyah memberikan 3 butir kurma. Masing-masing 1. Tapi ketika ibunya ingin memakan 1 butir kurma tadi, tahu-tahu 2 anak perempuan tadi ingin minta tambahan. Dia enggak jadi makan. Dia belah menjadi 2 sebutir kurma tadi untuk diberikan kepada 2 anak perempuannya tadi. Hal ini menakjubkan aku, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hal ini membuat aku kagum dengan perkara itu wanita. Aku pun menginfokan dan menghabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang aku dapatkan berkaitan tentang perempuan yang sangat baik sekali dengan 2 anak perempuannya tadi. Ketika diceritakan kepada Nabi SAW tentang keadaan itu perempuan, kemudian Rasulullah SAW berkomentar, faqala innallaha qad aujaba laha biha al-jannata au a'taqaha biha minan nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan surga baginya dengan sebuah kurma itu. Artinya sebab dia memberikan makanan kepada 2 putrinya tadi, hatta cuma sekedar sebutir kurma tadi yang dia belah menjadi 2, Allah Jalla wa'ala mewajibkan surga untuk menerima dia masuk ke dalam surga tersebut. Atau Allah Jalla wa'ala telah membebaskannya dari neraka dengan sebutir kurma itu tadi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dan subhanallah disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya barang siapa yang mendapatkan 3 anak perempuan, kemudian fa'ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada 3 anak perempuan tadi, dia didik, dia tarbiyah, maka kunna lahu sitran minan nar. Maka 3 anak perempuannya tadi akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Kemudian ada dari sahabiyah, dari sahabat perempuan Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan cuma 2. Apakah dengan 2 anak perempuan tersebut juga bisa sebagai penghalang bagiku agar jangan sampai masuk ke dalam siksa api neraka? Kata Nabi SAW, begitupun juga dengan 2. Termasuk komentarnya para ulama, hatta 1 orang anak perempuan itu bisa menghalanginya dari siksa api neraka. Dengan catatan kita sebagai orang tuanya
sanggup untuk mentarbiyah, sanggup untuk mendidik dengan tarbiyah Islamiyah, dengan pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Quran serta sunnah Nabi SAW as-sahihah. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, berbanggalah juga kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita anak perempuan. Karena banyak di antara bapak-bapak tersebut menjadi alasan kalau dia tersebut tidak punya anak laki, dia punya keinginan untuk apa? Untuk memiliki anak laki. Istrinya mengatakan bahwasannya inilah yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Aku tidak bisa memastikan apakah hamil sekarang anak laki atau anak perempuan, karena itu semua ketentuannya dari Allah Jalla Jalaluh. Memang tidak dipungkiri sebagian kita ini bapak-bapak ingin punya anak laki-laki. Ibu-ibu pun juga begitu sama. Karena anak laki-laki itu kan lambang pemberani, penganyom, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, yang sekarang ini, antum dapat anak perempuan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Memang benar, mentarbiyah, tanggung jawab, berkaitan dengan anak perempuan, itu lebih berat ketimbang anak laki-laki. Maka oleh sebab itu, Islam memberikan keutamaan bagi kita yang memiliki anak perempuan. Kadang di antara kita condong, nah kalau begitu, kalau misalnya ini nggak bisa juga, ya izinkanlah untuk buka pos yang baru lah, untuk mencari anak laki-laki. Kadang kan seperti itu. Padahal ya kita nggak melarang, antum silahkan saja. Tapi kan bukan melulu alasannya begitu. Itu kan innamal a'malu binniyat kita katakan. Kenapa anak itu lahir laki-laki? Kenapa itu anak lahir perempuan? Semua ketentuan Allah, semua takdir Allah Jalla wa'ala. Tapi salah satu sebabnya apa? Dikatakan dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam ini tadinya adalah seorang pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Dia seseorang yang memahami Taurat. Dia mengerti bahwasannya di akhir zaman ya ada seorang nabi penutup namanya Muhammad bin Abdullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke Madinah, kebetulan Abdullah bin Salam ini tinggalnya di Madinah, termasuk orang yang pertama kali yang menemui dan menjumpai Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Salam ini. Tujuan Abdullah bin Salam menemui dan menjumpai Nabi Muhammad ingin ngetes apakah beliau ini memang seorang nabi ataukah bukan. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau memang seorang nabi, pastinya bisa dong menjawab 3 pertanyaan ini." Katanya Muhammad, silakan, apa yang ingin engkau tanyakan? Salah satu dari 3 pertanyaan tersebut adalah, kenapa kok ini anak lahir jenis kelaminnya laki-laki? Sedangkan yang itu anak terlahir jenis kelaminnya perempuan. Apa sebabnya? Faqala Rasulullah menjawab, ini anak lahir jenis kelaminnya laki-laki dikarenakan air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani perempuan. Sedangkan yang ini anak terlahir jenis kelaminnya perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Shadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya engkau memang betul-betul utusan Allah Jalla wa'ala. Nah, artinya anak itu lahir perempuan, berarti apa Pak? Bukan istri antum yang salah. Ya kan ketentuannya itu ternyata air mani antum sedikit ketimbang air mani istri antum. Subhanallah, saya ingin menceritakan apa yang diceritakan oleh ustadz-ustadz kita.
oleh syekh kita. Ya, ada seseorang ya sudah menikah, punya anak 6. Qadar Allah, takdirnya semuanya anak perempuan. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, anak perempuan. Subhanallahnya lagi, tahun ini anggaplah kita katakan istrinya hamil lagi. Subhanallah. Suaminya sudah mulai gelagat gak baik nih. Sebelum tidur dia ngomong, yang kamu hamil lagi. Kalau sekiranya nih perempuan lagi gimana? Kamu ngizinkan aku gak buka pos lagi untuk cari anak laki? Perempuan ditanya seperti itu, tentu kan terkaget-kaget. Dan sedihlah, pasti sedih. Si perempuan tersebut tidak jawab. Dia tidak menghawil pertanyaan suaminya tadi. Qadar Allahnya, takdirnya, pas pada malam dia menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi itu, dia mimpi. Mimpi buruk. Subhanallah. Mimpinya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka. Kita tahu pintu neraka jumlahnya ada berapa? Ada 7. 8 surga, Bu. Pintu neraka ada berapa jumlahnya? 7. Pintu surga 8. Pintu neraka ada 7. Ketika dia diseret oleh malaikat dalam mimpinya itu untuk masuk ke pintu neraka yang pertama, anak yang tertua, anak yang sulung menyelamatkan dia. Ya Rabb, ampuni abahku ya Rabb. Ya, maafkan segala khilafnya. Jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Gak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena banyak dosa, tetap kesimpulannya, tetap keputusannya dimasukkan ke neraka. Mau dilempar ke pintu neraka yang kedua, anak yang kedua menyelamatkan. Sama sebagaimana anak yang pertama tadi. Subhanallah, masih tersisa yang lainnya. Banyak nih orang melakukan dosa rupanya. Sampai pada akhirnya mau dilempar, ingin dimasukkan ke dalam neraka lewat pintu neraka yang nomor 3. Anak yang ketiga menyelamatkan. Ya Rabb, maafkan abahku ya Rabb. Jangan masukkan dia ke dalam neraka. Ampuni segala khilaf dan dosanya. Subhanallah, keempat pun juga begitu. Ketika mau dilempar ke dalam neraka, melewati pintu neraka yang nomor 4, anak yang keempat menyelamatkan dia. Sampai kelima, keenam. Ya, begitu juga. Ya Allah, maafkan abahku, ampuni segala khilaf dan dosanya. Subhanallah, karena banyak dosa tetap diseret, ingin masukkan ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka lewat pintu yang ke-7, dia terbangun. Kemudian dalam kondisi penuh dengan peluh ketakutan yang luar biasa. Dia bangunkan istrinya. Istriku, apapun yang terjadi, ini mau anak laki, mau anak perempuan, aku gak kawin. Gak mau kan. Anak perempuan sangat luar biasa manfaatnya. Subhanallah. Takdirnya, qadar Allahnya, ya subhanallah, anak yang ke-7, anak laki-laki. Allahu Akbar. Nah, ini cerita bukan sinetron ya. Ini memang benar. Ya, diceritakan oleh masyayikh kita, oleh syekh-syekh kita itu. Nah, ala kulli hal, anak laki, anak perempuan, alhamdulillah. Bahkan anak sekarang ini, anak perempuan lebih manfaat kayaknya ya. Anak perempuan sudah besar-besar, Masya Allah, kebetulan tinggi semampai, cantik jelita, kulit putih, bersih. Banyak dong yang minta. Yang minta ada yang presiden, anak presiden, gubernur, ya pengusaha lah paling tidak ya kan. Subhanallah ya kan. Manfaatnya luar biasa kan. Anak laki sudah besar, sudah balik, sudah lulus, S1, S2 belum kerja juga. Kan ada yang begitu kan. Jadi kita nggak tahu takdirnya nanti.
Subhanallah. Walhasil kita katakan mau anak laki, mau anak perempuan, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Kita selalu memuji Allah Jalla wa Ala apapun yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, mau anak laki alhamdulillah, anak perempuan juga alhamdulillah. Bahkan kita berpikirnya nih kalau anak laki, ya, kita cuma paling bantar mengantarkan dia menikah. Paling bantar lagi jadi saksi. Untuk menikahkan kan enggak. Iya kan? Kita bisa menikahkan itu kalau anak kita anak perempuan. Yang terjadi drama yang luar biasa kan pada waktu akad nikah. Meneteskan air mata. Aku nikahkan dan aku kawinkan. Atau dalam bahasa Arab misalnya. Ya fulan bin fulan. Angkahtuka wa zawwadtuka ibnati fulana binti fulan. Bimahar kada wa kada naqdan au halan. Iya kan? Di situ subhanallah. Terjadi itu sesuatu perasaan yang luar biasa hingga kita sanggup untuk meneteskan air mata anak yang kita didik dari bayi yang di malam harinya dia menangis-nangis, kita gendong, kemudian disusui oleh istri kita. Allahu Akbar, sekarang diambil oleh orang. Kalau anak laki-laki kan biasa saja. Bukan begitu? Menikah deh. Kalau anak perempuan kita berpikirnya lain. Subhanallah. Nah, anak perempuan itu yang lebih perhatian bapak-bapak untuk merawat kita, bukan begitu? Nah, perhatian untuk ya berkaitan dengan makannya kita, pakaiannya kita, kesehatan kita. Itu anak perempuan, bukan begitu? Anak laki sih paling bantar fulus doang kan? Ada plus nggak bah? Ada. Paling ngantar-ngantar doang, ngantar kemana? Ke rumah sakit, ke dokter. Wallahu a'lam, tapi semuanya sama. Anak laki, anak perempuan, yang penting anak-anak kita tarbiyah ya dalam tarbiyah Islamiyah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kemudian selanjutnya jalan ke 128 atau amalan ke 128. Oh, ini banyak ini. Ada 7 ya. Keutamaan ya menumbuhkan anak-anak di atas ketaatan kepada Allah atau tumbuhnya di atas ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah Jalla wa Ala berikan naungan kepada mereka di hari kiamat kelak. Yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Jalla wa Ala. Karena kita tahu di padang mahsyar itu keadaannya enggak ada bangunan sama sekali. Jangan dibayangkan seperti tempat kita tinggal di muka bumi ini. Ada rumah, ada pohon, ada gedung, ya, ada apa kita katakan, ada apartemen. Enggak ada. Subhanallah. Itu digambarkan oleh Nabi SAW padang mahsyar itu adalah seperti roti kering yang tanpa ada ujung. Subhanallah. Ya, keadaan pasirnya putih. Enggak ada bangunan sama sekali. Matahari begitu dekat. 1 mil atau 2 mil. Sehingga pada saat itu manusia dan makhluk yang lain menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa. Orang kafir menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala itu diibaratkan oleh Nabi. Saking panjangnya mereka merasa itu sampai 50.000 tahun. Sedangkan orang muslim menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala itu seperti kita menanti dari zuhur ke asar. Sangat sebentar sekali. Tapi kondisi manusia pada saat itu sudah diketahui keadaannya.
dari keringat yang bercucuran yang keluar dari tubuhnya. Ada yang menutupi mata kakinya, artinya saking banyak keringatnya itu, sehingga ibarat kata ada banjir tapi semata kaki. Ada yang menutupi betisnya, ada pahanya, ada seperut, sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Subhanallah. Nah di situ kan sudah menunjukkan bahwasanya orang itu masyirahum, ya, masirnya itu masiruhum kemana? Tempat kembalinya itu kemana nanti? Kondisi panas yang sangat luar biasa. Tadinya ketika dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi telanjang, tanpa dikhitan, ya, tanpa beralas kaki. Sampai-sampai Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ba'dha?" Laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu di padang mahsyar, saling melihat satu dengan yang lainnya. Apakah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tempat tersebut? Faqala Rasulullah, "Ya Aisyah, al-amru asyad." Perkara pada saat itu sangat menakutkan, sangat menegangkan. Saking menakutkan dan menegangkan, membuat dia tidak mengerti, tidak paham siapa yang di depannya, siapa yang di samping kanan kirinya. Siapa yang di belakangnya, bagaimana kondisinya, berpakaian ataukah tidak berpakaian. Saking tegangnya dan menakutkannya keadaan di padang mahsyar, membuat dia tersebut lupa siapa saudaranya, siapa ayah dan uminya, siapa istrinya, siapa suaminya, bahkan siapa anak-anaknya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat terjadi hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, seseorang akan lari dari saudaranya. Enggak mau untuk memikirkan, enggak sempat untuk memikirkan siapa saudaranya. Dia akan lari dari ayah bundanya. Dia enggak peduli siapa ayah bundanya. Dia akan lari dari istrinya, dari suaminya. Enggak peduli dia. Gimana keadaan istrinya, gimana keadaan suaminya, termasuk anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yang dipikirkan oleh dia tentang nasib dia sendiri. Nafsi. Dan orang yang pertama kali yang dikasihkan pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian penantian yang begitu luar biasa untuk disidang, untuk diadili oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, sampai pada akhirnya ada syafaat yang khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan syafaat itu tidak lain adalah pembelaan dan dukungan. Yang memberikan syafaat itu ada berapa golongan? Ibu-ibu udah kitab tauhid sudah kan? Bu, sudah belajar kan kitab tauhid? Sudah belum syafaat? Bu, MT Hidayah ya? Sudah belum? Sudah Pak? Bapak-bapak sih on and off ya datang ke kajiannya. Nah jadi ada sekitar 12 golongan yang kelak akan memberikan syafaat. Puncaknya Allah Jalla wa'ala. Kemudian para malaikat, para anbiya, para nabi. Termasuk Nabi Muhammad. Al-Quran, puasa, ya. Itu memberikan syafaat. As-siddiqin, ya, as-syuhada, as-salihin juga memberikan syafaat. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik memberikan syafaat juga. Nah, tapi ada syafaat yang khusus. Cuma Nabi Muhammad saja yang sanggup untuk memintanya kepada Allah. Ada 4 syafaat Nabi Muhammad SAW yang khusus. Cuma Nabi Muhammad saja yang memilikinya. Yang pertama,
Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Yaitu pada saat di padang mahsyar. Pada saat manusia itu ketakutan yang sangat luar biasa dan sudah bosan untuk menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala. Sudah jenuh, lama banget nih pengadilan belum dibuka-buka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam, aku gak punya hak dalam syafaat yang satu ini. Cobalah kalian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia tersebut rasul yang pertama. Nabi Nuh pun juga menjawab hal yang sama. Cobalah kalian datang kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pun menjawab, aku gak punya hak dalam masalah ini. Kata Nabi Ibrahim, cobalah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tersebut kalim Allah. Allah Jalla wa'ala langsung mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya aku gak punya hak. Cobalah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun juga menjawab hal yang sama. Kata Nabi Isa, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya hak dalam masalah ini. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad langsung sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Minta agar dibuka pengadilannya. Nah ini namanya syafaat apa? Al-Udma atau Syafaatul Kubra. Yaitu permintaan Nabi Muhammad SAW agar dibuka apa? Pengadilannya. Syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat apa? Yang dimana pintu-pintu surga itu tidak dibuka oleh malaikat penjaga pintu-pintu surga tadi sampai Nabi Muhammad memintanya. Orang sudah melewati hisab, sudah melewati sirat, sudah melewati jisr. Jisr itu kantara, jembatan penghubung dari ujung sirat menuju yang namanya surga. Sirat itu apa? Kantara atau jisrun itu kita artikan jembatan yang mengantarkan kita ke pintu-pintu surga. Mereka bertumpuk dan berkumpul di depan pintu surga. Penjaga pintu surga enggak mau untuk membukakan pintu-pintu surga tersebut. Sampai akhirnya Muhammad SAW meminta. Kata dia, siapa kamu? Aku Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Kata penjaga pintu surga tersebut, ya, sebab engkau kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala membuka pintu surga. Nah ini syafaat khusus apa? Nabi Muhammad juga yang memintanya. Hatta Nabi yang lain gak bisa. Syafaat yang khusus lagi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ada dari kita ini yang masuk surga tanpa hisab. Melewati babul aiman. Pintu surga berjumlah berapa bu? 8. Salah satu pintu surga itu namanya babul aiman. Dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini ada yang masuk surga tanpa hisab. Dikarenakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Lewat pintu surga yang bernama apa? Babul Aiman. Itu khusus juga untuk Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kita tahu kan syafaat ini syarat utamanya adalah mukmin, muslim, muwahhid. Orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Tapi ada satu orang kafir yang mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad saja yang bisa memberikan. Sekedar untuk meringankan azabnya dia. Kepada siapa Nabi Muhammad berikan? Pamannya Abu Talib. Kalau bukan karena syafaatku, niscaya pamanku Abu Talib itu akan diletakkan di keraknya api neraka. Di dasarnya api neraka. Tapi dikarenakan syafaatku, dia mendapatkan azab dan siksa neraka yang paling ringan. Yang dimana hembusan api neraka itu cuma sampai ke mata kakinya saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Talib mendapatkan neraka yang paling ringan. Ya, yang dimana dia disuruh untuk memakai terompah yang dari api neraka. Ketika dipakai oleh Abu Talib, seketika otaknya matang. Nah itu khusus
Syafaat yang diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad, ada 4 tadi. Jadi ada 4. Tapi pemberi syafaat itu banyak ya. Ada berapa tadi jumlahnya? 12 kita katakan. Nah di sini kita katakan 7 golongan bukan berarti ini pembatas ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada yang lain nanti kita akan sebutkan. Salah satunya orang yang suka memudahkan dalam masalah pinjaman dan piutang. Ya, itu pun juga kelak akan mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala. Makanya dikatakan di sini, yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada teduhan, tidak ada naungan kecuali teduhan dan naungan Allah Jalla wa Ala. Karena di padang mahsyar berhubung tidak ada bangunan, tidak ada gedung, tidak ada rumah, tidak ada kemah, maka ya susah untuk menghindari apa? Teriknya sinar matahari. Kecuali teduhannya Allah Jalla wa Ala. Disebutkan dalam hadis yang lain, teduhannya yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, la dhilla illa dhillu, tidak ada teduhan kecuali teduhannya Allah Jalla wa Ala. Mereka akan berada di bawah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala. Jadi yang menjadi teduhannya apa? Arasy-Nya Allah Jalla Jalaluh. Itu pendapat yang rajih. Meskipun ada pendapat yang mengatakan Allah Jalla wa Ala menciptakan teduhan pada hari kiamat tersebut. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita melihat dari hadis-hadis yang ada, nanti teduhannya itu di mana? Di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mendapatkan teduhan Allah Jalla wa Ala? Yang pertama, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Entah al-imamatul uzma, pemimpin yang paling tinggi, presiden, raja yang ada di muka bumi, atau perdana menteri dan seterusnya. Atau bisa jadi gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kemudian RW, RT. Termasuk paling sedikitnya pemimpin yang ada di instansi-instansi. Ya, menteri atau kepala dinas, termasuk juga kepala sekolah, kepala perusahaan. Termasuk paling kecilnya adalah apa? Adalah pemimpin keluarga, suami dan ayah. Nah, itu bisa masuk kategori itu semua ya. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, ini poinnya nih, yang berkaitan dengan amalan ke-128 atau jalan 128 ini. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuhnya, besarnya di dalam ibadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuhnya, besarnya di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Kenapa anak muda Bapak Ibu? Karena anak muda ini rentan dengan fitnah. Masih labil. Masih jauh untuk memikirkan yang namanya akhirat. Bukan begitu? Makanya kalau kita hitung ini, untuk jamaah kita, ibu-ibu deh, yang banyak hadir kan nenek-nenek. Bukan begitu? Anak mudanya ada, sedikit. Bapak-bapak juga begitu. Tua-tua, kakek. Ya, om, ami. Anak muda ada, tapi sedikit. Karena jiwanya masih muda, darahnya masih muda, dan seterusnya. Dia menganggap umurnya masih panjang, gampang ibadah. Padahal yang namanya kematian itu enggak ada syarat. Harus tua terlebih dahulu. Banyak orang yang mengaku diri masih muda diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tua-tua mau beribadah, mau taat, wajar. Nenek-nenek, kakek-kakek mau dekat kepada Allah Jalla wa'ala, sangat dimaklumi, wajar banget. Kenapa sebentar lagi dia mau qaid, mau meninggal dunia. Karena dia sudah mendapatkan
5 fase kehidupan ini. Dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40, ayat 67. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang fase kehidupan manusia. Fase yang pertama fase bayi, udah kita lewati. Fase yang kedua kanak-kanak, sudah kita lewati. Fase yang ketiga remaja, dari kita baligh sampai kita berumur 24 tahun, sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa. Dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Nah sekarang ini kita fase terakhir Bapak dan Ibu. Umur kita sudah 40, bahkan lebih, bukan begitu? Berarti kita sudah mendapatkan fase tua. Apalagi kalau umurnya sudah 60 tahun. Sebentar lagi tuh. Ya, artinya malaikat maut sudah bolak-balik melihatin dia. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man dzalik. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq meninggal umur berapa? 63 juga. Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua meninggal umur berapa? 63 juga. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, meninggal umur berapa? 63 juga. Kita rata-rata antara 60 dan 70. Kalau sudah masuk 60 itu Bapak Ibu udah warning banget tuh. Bentar lagi nih. Hari ini nih habis kajian kayaknya. Atau mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin pekan depan. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun ini. Siapkan. Jangan macam-macam deh. Subhanallah. Wa aqalluhum man yuzalik, sangat sedikit yang lewat 70 tahun, ada yang lewat 70 tahun. Tapi itu pun mendapatkan gelar khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa gelarnya? Kalau sudah lewat umur 70 tahun, bukan lansia Indonesia. Istilah kita itu. Istilahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tawanan Allah Jalla wa'ala. Nah, ya, kalau Amerika apa istilahnya kalau lewat 70 itu? Senior citizen ya. Ya, benar ya. Jadi karena sudah tua banget, sudah lama tinggal di Amerika, mendapatkan gelar seperti itu. Senior citizen apa? Citizen senior gitu, apa balikannya lah. Wallahu a'lam. Iya kan? Jadi nggak mau disebut tua kan, dibilang senior. Kayak ibu-ibu nih, marah kalau dibilang tua padahal memang sudah tua ya. Kita bilang senior seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Nah artinya Rasulullah itu saking sayangnya masalah umur saja diinfokan kepada kita. Artinya jangan macam-macam lagi nih, udah tua. Apalagi kan tanda-tandanya sudah kelihatan. Uban ada. Kemudian plek-plek hitam muncul di wajah. Kemudian wajah sudah mengerut. Kemudian sering sakit. Ya kan? Subhanallah, cepat letih, gak kuat jalan dituntun. Wah, sudah tanda-tandanya banyak banget. Maka sangat wajar banget dia dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau orang yang sudah tua masih doyan dengan maksiat, oh memang buaya dia itu. Ya, artinya memang gak paham tentang Allah, tentang din, tentang agama Islam ini. Jelas Bapak Ibu? Nah tapi kalau anak muda, ya salah, masih muda, sudah hafal Al-Quran, masih muda, sudah banyak hafal hadis, masih muda, sudah menjadi imam sholat. Ya masih muda, belajar rajin untuk ta'amuk dan tafakuh fiddin, memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Makanya Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita masih muda itu ibadah itu dimaksimalkan. Kenapa? Dikarenakan
Kalau sudah tua itu banyak kekurangan. Kayak sekarang nih. Ibu-ibu sudah umur berapa nih? Yang 85 atau 80 atau 75. Bu, berangkat umroh ya. Gratis saya ongkosi. Enggak deh Ustaz, duitnya aja. Kenapa? Udah capek Ustaz, fisik udah lemah, enggak mau. Iya kan? Seperti itu. So, Bapak enggak mau haji Pak. Enggak deh ya. Anak-anak udah banyak nawarin Ustaz. Ustaz kan tahu anak jalan dituntun begini. Anak-anak baru nawarin haji. Gimana di sana nanti? Ujung-ujungnya enggak sempurna melaksanakan haji. Mumpung masih muda ikhwan. Giat-giatkan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Bapak-bapak ini kan sering curhat kepada Ustaz. Ustaz, anak pingin banget tuh puasa Senin Kemis. Puasa 3 hari setiap bulan. Bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi kondisi fisik anak begini Ustaz. Dokter marah sama anak kalau anak puasa. Karena akan mengganggu kesehatan anak. Kalau sekiranya Allah kembalikan lagi umur anak. Ya muda lagi. Umur 30 aja. Anak akan puasa Senin Kemis. Anak akan puasa 3 hari setiap bulan. Anak akan puasa Nabi Daud. Subhanallah. Tapi mustahil kan. Sama dengan orang kalau sudah tua ini kan sakit-sakitan. Sholat aja kadang dijamak. Karena sakit kan boleh dijamak kan. 4-4 zuhur, asar. Maghrib 3, isya 4. Karena memang sakit. Di kasur aja. Ingin ke masjid Ustaz, ingin ke masjid. Pak, Bapak punya rukhsah sudah. Sudah sakit begini udahlah sholat di rumah. Aduh, ana nyesal Ustaz. Kenapa ana gak ke masjid waktu masih muda? Nah itu kan penyesalan ada. Makanya firman Allah dalam surah Al-Asr. Surah ke-103 itu. Wal asr demi masa. Demi waktu, demi kehidupan kalian. Kok diistilahkan Al-Asr itu? Al-Asr itu kan salah satu sholat yang dimana Allah mewajibkan kita untuk sholat di waktu itu kan. Makanya dikatakan sholatul asr. Karena banyak manusia itu Bapak Ibu menyesali diri ketika umurnya sudah senja. Nah asar itu kan adalah simbol waktu yang senja. Kalau sudah tua baru nyesal. Kenapa anak gak ngaji, kenapa anak gak ini, kenapa anak gak itu. Macam-macam sudah. Ya sudahlah Bu, alhamdulillah Ibu dapat hidayah di penghujung umur Ibu ini. Ya, Ibu bisa ngaji, dia di masjid ini ikut MT Hidayah, alhamdulillah. Ya, kekurangannya nanti semoga Allah Jalla wa'ala hapuskan. Nah sekarang tugas kita menguatkan anak-anak muda kita agar mau dia tersebut ta'amuk dan tafakuh fiddin. Agar dia tersebut bersemangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang dijanjikan, yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuhnya, besarnya selalu beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya, kalbunya selalu tergantung dengan masjid. Seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Secara umum kita yang laki-laki. Setiap kali datang waktu sholat wajib kita berjamaah di masjid. Salah satu keistimewaan dan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan sebab kita sholat berjamaah di masjid. Dan sholatnya di awal waktu. Membuat kita tersebut mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Subhanallah. Tergantung betul hatinya dengan masjid. Tapi ibu-ibu masuk poin ini enggak? Masuk juga. Jika ibu-ibu sholat yang 5 waktu itu di awal waktu. Artinya hatinya itu selalu dengan tergantung dengan masjid itu kan tidak khusus untuk laki-laki. Karena memang kita paham masjid ini dibangun yang memakmurkan yang punya tugas wajib siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu sholatnya baik yang wajib ataupun yang sunnah, afdalnya utamanya di mana? Di rumah. Perempuan boleh datang ke masjid, tapi Ustaz, anak gak dapat dong kategori yang ketiga ini. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Seseorang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, ibu dapat bu. Asal ibu sholatnya on time, di awal waktu. Ya, bukan maksudnya itu khusus untuk laki-laki, makanya ana lebih mengkhususkan untuk sholat itu di masjid aja deh. Supaya mendapatkan kategori yang ketiga ini. Supaya kelak nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di bawah arasnya Allah Jalla wa'ala. Kita katakan, ibu boleh sholat di masjid. Cuma untuk ibu, afdalnya utamanya sholat di mana? Di rumah. Jadi yang disebut dengan hatinya selalu tergantung dengan masjid itu, secara umum sholatnya itu apa? On time. Kalau sholatnya on time itu di awal waktu, itu yang mengakibatkan kita ini akan mendapatkan cintanya Allah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Faqala Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Nah, salat di awal waktu, mudah-mudahan ibu-ibu cintanya Allah ibu dapatkan, sekaligus mudah-mudahan kita dimasukkan kategori yang ketiga ini. Karena salatnya kita on time di awal waktu, Allah Jalla wa'ala akan memberikan naungan di bawah arasnya. Nah, kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling suka, menyukai, saling cinta, mencintai karena Allah. Berkumpul dikarenakan Allah, berpisah pun juga karena Allah. Bisa jadi pasangan suami istri. Dia seorang perempuan menerima lamaran laki-laki. Selain kena ketertarikan terhadap itu laki-laki, kegantengannya, kemudian juga ada fulus, sekaligus kena ada din dan agama. Tapi puncaknya kena din dan agama. Ya, karena dia menerima, oh ini soleh banget nih laki-laki, aku terima. Begitupun juga itu laki-laki mengawini itu perempuan. Bukan hanya sekedar karena kecantikannya, tinggi semampai, kulit putih bersih. Enggak, tapi yang paling utama karena dinnya dan agamanya. Subhanallah. Dia membangun rumah tangganya di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di atas ketakwaan kepada Allah Jalla jalaluh. Berkumpulnya karena Allah Jalla wa'ala. Kalau toh terpisah dengan kematian, karena Allah Jalla wa'ala juga. Termasuk kita yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kita sekarang berkumpul seperti ini karena atas cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Ana sayang sama antum bukan dikarenakan sayangnya seorang gay dengan laki-laki yang lain gay. Enggak. Bukan itu maksudnya. Ya, perempuan yang satu yang lesbian dengan sayang dengan perempuan yang lesbian lain. Bukan itu maksudnya. Di sini kita melihat nih orang Masya Allah soleh banget, sholatnya, puasanya, kemudian zakatnya, sedekahnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kumpulnya karena cinta kepada Allah. Berpisahnya pun juga karena cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah ini yang kelak akan mendapatkan apa? Mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Jalla jalaluh. Jadi jelas ya, bisa jadi pasangan suami istri, bisa jadi mungkin jenis kelaminnya sama, tapi bukan karena masalah cinta fisik, enggak ada masalah cinta fisik itu. Tapi ini cinta karena din dan agama, karena dia muslim, ya kita wajib untuk memiliki rasa hormat, rasa sayang, rasa hormat kepada dia. Seperti itu. Karena dia menjalankan agama ini, kita cinta kepada dia, kita suka kepada dia. Demen bukan berarti syahwat, enggak, tapi karena Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Nah. Kemudian yang kelima. Wa rajulun da'athu imra'atun. Dhatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafallah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan lagi cantik.
Bayangkan, ini perempuan cantik jelita, tinggi semampai, kulit bersih. Punya kedudukan lagi, anak raja, anak presiden, anak gubernur. Atau mungkin dia punya jabatan hebat di dunia ini. Tahu-tahu antum diajakin zina sama dia. Gimana? Lihat dia saja gemetaran kan seperti itu. Hati ini ya bergoncang-goncang. Subhanallah. Itu yang terjadi dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh seorang istri gubernur pada zaman itu. Ya. Yang disebut dengan namanya itu ini dari Israiliyat ya, namanya siapa? Zulaikha itu. Nah, kita katakan seperti itu. Zulaikha cantik jelita, kulit putih bersih. Nabi Yusuf bukannya enggak demen, ada hati. Makanya Allah mengatakan, faqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha senang sama Yusuf, Yusuf pun juga begitu. Tapi ketika diajak berzina, Nabi Yusuf enggak mau. Subhanallah. Inni akhafallah. Aku takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sangat jarang ya orang yang cantik jelita punya kedudukan mengajak berzina. Kita katakan ada terjadi. Tapi untuk hitungannya itu rata-rata mereka yang punya kedudukan itu gengsi. Ngajak nikah iya mungkin. Itu pun juga yang seprofesi, yang satu martabat dan derajat dengan dia. Bukan begitu? Gak mungkin kita yang gak tahu apa-apa, tahu-tahu diajak, gak mungkin itu. Wajah gak biasa-biasa aja, fulus, ya on and off, kemudian berkaitan dengan apa ya, fisik kita ala kadarnya, gak mungkin kayaknya. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah kan, seperti itu. Ada cerita, ini subhanallah, kejadiannya di Mesir. Ada seseorang namanya Muhammad. Dia jualan minyak wangi. Makanya sering dipanggil dengan sebutan Muhammad Al-Miski. Dia Masya Allah. Laki-laki yang ganteng, handsome. Tinggi, kulit putih. Bule lah bahasa kita. Masya Allah. Kalau ada sinar matahari, saking putihnya, kulitnya itu jadi merah. Kalau marah kelihatan banget. Kalau kulit putih kan begitu. Subhanallah. Ya salam. Dia cuma seorang penjual minyak wangi. Yang sering menjajakan dagangannya itu keliling kampung. Rupanya si Muhammad Al-Miski ini diperhatikan oleh seorang Paimansuri. Anak seorang raja. Seorang yang terpandang lah di Mesir itu. Dia kepicut kepada Muhammad Al-Miski ini. Sampai pada suatu hari dia suruh pengawalnya untuk memanggil Muhammad Al-Miski. Dengan alasan ingin membeli dagangan Muhammad Al-Miski ini. Semua pintu ditutup. Pengawalnya tersebut ya disuruh untuk meninggalkan dia. Tinggal dia, ya si anak raja tadi atau anak pejabat tadi lah kita anggap, atau anak orang hebat lah tadi. Ini orang yang perempuan yang cantik jelita, kedudukannya luar biasa. Tapi dia kepicut dengan Muhammad Al-Miski ini. Ketika sudah berduaan, Muhammad Al-Miski merasa curiga nih, kenapa nih kau berduaan doang? Kemana pengawalmu? Kau ditutup pintunya. Ini jadi nggak beli barang nih? Kata dia, punya inti sih nggak ada brandednya sama sekali. Masa beli minyak wangi ya kelas-kelas inti ini. Lalu tujuannya apa? Kau memanggil saya ke sini? Aku ngajakin kamu berzina kok. Sudah lepas pakaian. Ayo zinai aku, kata tuh perempuan. Muhammad Al-Miski gemetaran, ketakutan. Kata Muhammad, ittaqillah, takut sama Allah. Subhanallah. Gak ada sudah. Dia gak kepikiran. Kamu zinai aku atau aku teriak.
Sehingga membuat pengawalku akan masuk dan akan menangkap kamu. Bisa jadi engkau akan dibunuh oleh mereka. Akhirnya Muhammad Al-Miski berpikir, tunggu sebentar. Aku lagi sakit perut nih. Ya kan? Aku kalau sudah sakit perut begini, gak ada nafsu-nafsunya kalau melihat perempuan. Maksudnya apa? Aku ingin buang hajat dulu. Boleh gak? Habis itu kita berzina deh. Perempuan ini menunjukkan itu kamar mandi. Kamu buang air besar di sana. Nah zaman dulu itu kan tahu kan, ibu-ibu ini tahu nih kan, nenek-nenek nih semua ya kan, subhanallah. Itu kamar mandi dulu kan jamban, itu kan kelihatan betul kotorannya kan kalau kita nengok ke bawah itu. Ada kubangannya begitu. Muhammad Al-Miski bukannya mau buang air besar, tapi dia mandi kotoran. Dia nyebur di kubangan tersebut. Dia olesin seluruh tubuhnya dengan kotoran manusia tadi itu. Dia keluar menemui itu perempuan. Ayo aku siap berzina. Kebauan dong tuh perempuan. Pergi kamu dari rumahku, keluar. Dia keluar, Muhammad Al-Miskinya bukan yang gak kebauan juga. Dia lari sekencang-kencangnya untuk mandi. Subhanallah, melewati orang-orang, subhanallah orang-orang itu gak merasa kebauan. Sampai diceritakan oleh Syekh itu, sampai dia meninggal dunia, bau wanginya masih ada. Jadi tadinya bau kotoran tadi itu, kotoran manusia dirubah oleh Allah Jalla wa'ala menjadi bau wangi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan perbuatan zina. Inni akhafallah. Allahu akbar. Anda gak bayangkan kalau antum itu Muhammad Al-Miski. Kayaknya khilaf itu antum. Allahu akbar. Nah. Taib. Nah itu. Wa rajulun da'athum imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafallah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, enggak ada yang tahu. Saking enggak taunya dia bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Saking apa? Sembunyi betul dia bersedekah. Ini luar biasa ini. Kita nih yang bersedekah, at least bapak-bapak yang tahu istri kita dong. Apalagi kalau jumlahnya besar. Aku ingin kasih nih saudara kamu ya. Pasti ngomong dong kita. Berapa bang? 50 juta deh buat dia modal. Pasti ngomong dong, banyak uangnya. Kenapa? Supaya istrinya tersebut bisa mengawasi iparnya tadi itu. Bukan begitu? Tapi yang sedikit-sedikit sih 1.000 perak, 2.000 perak istri kita gak tahu itu. Pastilah, masa laporan juga 5.000, 10.000. Masa gak mungkin. Tapi ada orang mau sedekahnya banyak, sedikit dia sembunyikan. Gak ada yang tahu. Nah kita ini kadang cerita sama suami, cerita sama istri bersedekah. Bukan apa-apa, takut fitnah. Kayak misalnya di antara ibu-ibu sedekah di masjid ini. Dia serahkan seluruh perhiasannya. Subhanallah perhiasannya itu kalau dihitung kiloan sudah 3 kiloan. Dikasihkan kepada DKM masjid. Kita jamaah salat di masjid ini. Tahu-tahu DKM masjid datang. Tumben-tumben ketemu dengan kita. Sukan ya amu, jazakallah khairan. Ada apa pak? Kok bapak bilang begitu? Saya enggak merasa ngasih apa-apa. Masya Allah istri antum tadi bilang, ini dia bawa emas 3 kilo. Dikasihkan sama kita, katanya amanah dari antum. Kaget dong kita. Apalagi nih, subhanallah. Kadang kan keluh kesah aja kita kan. Wallah si Bahlul benar-benar ini kan. Karena begitu. Ada perasaan begitu kadang. Kok nggak ngomong kamu mau sedekah? Aku sih nggak ganggu gugat itu harta kamu. Cuma ngomong dong, suaminya marah kan? Seperti itu. Apalagi jumlahnya besar kan? Pasti kaget-kaget. Antum pinjam puluh sama istri antum nggak mau. Tapi nyumbang buat masjid 3M dikasih. Kan kaget-kaget. Nah ini. Makanya kita mau nggak mau harus lapor dong. Aku kasih ini takut apa-apa sih. Karena istrinya juga kadang kaget-kaget. Oh pantasan duit habis terus. Dikasih sama ipar ya. Nah itu kan jadi fitnah kan ujung-ujungnya.
Karena iparnya tuh janda misalnya. Kan jadi fitnah dong. Maka alangkah baiknya apa? Titip sama istri kan. Karena iparnya itu perempuan. Masih energik lagi. Kan pasti curiga dong istrinya. Maka oleh sebab itu kamu aja ada yang kasih. Kan seperti itu. Allahu a'lam. Jadi susah untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini. Susah. Susah. Apalagi kalau kita doyan dipuji oleh manusia. Subhanallah. Coba deh. Nyumbang karpet. DKM Masjid juga kaget-kaget. Karpet siapa yang kirim ya? Jangan-jangan salah. Kenapa sih Pak? Terima aja Pak. Gelar. Enggak, anak takut kata ketua DKM. Ini kan zaman pilpres, pilkada, pileg. Jangan-jangan dia ada maksud nanti. Anak kan takut kata dia. Harus ada hitam di atas putih deh. Akhirnya kan dilaporkan. Oh saya Pak yang kasih. Oh antum. Kenapa enggak ngomong? Anda ingin mengamalkan tuh hadis Pak supaya enggak tahu. Tapi Pak harus tahu Pak gimana kalau kita enggak tahu. Nah Pak saya enggak ngomong kemana-mana. Cukup antara antum dan anak aja yang tahu. Bahwa saya antum yang menyumbang. Kalau orang nanya Anda bilang hamba Allah. Atau paling tidak nih maaf-maaf. Orang yang kita kasih sedekah itu tahu. Berat kan? Apalagi kadang kita kan baperan banget tuh. Kita punya keluarga. Ada omongan dari keluarga yang lain. Kita kaya raya. Untuk saudaranya nggak dikasih apa-apa tuh. Padahal sudah sering dikasih macam-macam. Cuma kita nggak mau iklan. Kita nggak mau ngomong. Nah tapi itulah manusia. Akhirnya itu yang membuat kita ngomong. Udah dikasih. Kalau bahasa saya sudah tuhuk. Sudah sering. Kan seperti itu. Cuma kita nggak mau ngomong. Ingin mengamalkan hadis ini. Walhasil kita katakan. Bahwasanya ada seorang tabi'ut tabi'in. Dia mengamalkan ini hadis. Dia persiapkan sembako. Di pagi hari atau di siang hari. Dia sembunyikan di tempat yang terpisah. Istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, pegawainya juga nggak tahu. Dia beli sendiri, ngangkat barang sendiri. Ketika dia lihat anak istrinya tertidur lelap. Kebetulan waktu zaman itu nggak ada listrik, kita katakan dia datang ke rumah-rumah orang yang layak untuk disantuni. Dia ketuk pintu rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada titipan dari hamba Allah. Dibukakan, orangnya nggak ada lagi. Cuma ada sembako. Ada makanan-makanan, kurma, kismis, tepung, terigu dan seterusnya. Itu dilakukan oleh dia kurang lebih 20 tahun lebih. Sampai dia meninggal dunia. Enggak ada yang tahu. Istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, pegawainya enggak tahu. Kemudian orang-orang yang menerima sedekah juga enggak tahu. Menurut cerita itu ya. Ketahuannya pas dia meninggal dunia. Rupanya nih pakai miskin itu kan 20 tahun lebih ya. Mungkin berkelanjutan tuh miskinnya. Kayak orang zaman sekarang. Di komputer kakeknya mustahik zakat. Kemudian anaknya mustahik zakat. Cucunya mustahik zakat juga. Kan ada begitu kan? Ya Allah kapan kaya nih orang. Subhanallah kan ada kan begitu. Dari jid kita, kakek kita ngasih dia. Kitanya, abah kita ngasih anaknya dia. Dianya meninggal, lagi ke cucunya. Kitanya kemudian, abah kita amanain. Jangan lupa ya. Sama keluarga si fulan, kalau ada zakat kasihkan kepada dia. Ya enggak Pak? Ya enggak mu? Seumur hidup jadi miskin terus. Allahu Akbar, kapan kayanya nih orang? Ala kulli hal, ini kan satu kenyataan yang ada. Nah orang itu baru ketahuan si fulan yang bersedekah ketika dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena enggak ada yang datang lagi malam-malam. Yang membawakan sembako, makanan dan seterusnya. Nah tujuannya untuk apa? Untuk mengamalkan hadis ini. Allahu Akbar. Nah kita berat ketahuan lah. Apalagi kita yang gak bisa nyetir mobil. Bawa sembako banyak. Supaya kita tahu dong. Subhanallah. Kadang ditanyakan sama harim kita, istri kita. Kemana tuh Bapak? Bawa sembako banyak begitu. Ke itu, ke janda-janda. Nah, kan jadi curiga kan. Kita ngomong dong mau gak mau. Daripada berantem sama istri kita. Sopir kan pasti gak mau ngelak, gak bakal ngelak. Gak kemana-mana Bapak ke sini, ke situ dan seterusnya.
Kita ngomong. Enggak, nenek-nenek ya yang kita bawakan sembako ini. Susah untuk menjaga hati sembunyi-sembunyi itu susah banget. Wallahu alam. Nah, kadang kita harus ngomong karena ada anggapan kita ini bakhil. Kan tuduhan orang. Padahal dia nggak tahu kita sedekah. Cuma karena kita baperan, takut orang itu tambah dosa, kita ngomong. Inti kan nggak tahu. Ana punya ame, ana punya halati, ana santuni, tanyain sama dia. Ana punya tante, ana santuni. Cuma inti nggak tahu. Ini cuma ngomong doang. Keluarga-keluarga yang lain kan ngomong seperti itu. Dibilang kita bakhil, nggak perhatian. Padahal kita yang paling perhatian, cuma kita diam-diam. Cuma karena sakitnya telinga kita, omongan-omongan tadi itu membuat kita ngomong. Ana udah kasih. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga membuat kita berat lagi nih untuk ngomong. Berat lagi untuk apa? Untuk menyembunyikan. Apalagi yang besar. Kita bangun masjid nih, Ustadz kan? Sumbangan dari siapa? Udah Ustadz diam aja. Kita aja berdua. Nah itu enak. Tapi kalau misalnya tahu-tahu masuk ke rekening, jumlahnya besar. Si Ustadz kan cari lagi informasi. Ini siapa nih banyak banget 1 M nih ngasih. Kenapa Ustadz kok dicari orangnya kan gak perlu. Di situ kan itu hamba Allah. Supaya nanti kalau kita ada proyek lagi kita bisa minta lagi sama dia. Kan begitu maksudnya. Makanya kadang kita bilang, Ustadz, ini Ustadz ada kiriman sekian-sekian. Oh iya, Ana perlu Ustadz ya, nomor teleponnya ucapan terima kasih. Ustadz, dia gak mau Ustadz, udah. Enggak Ustadz, Ana perlu Ustadz. Udah jangan, kalau antum mau apa-apa nanti ngomong sama Ana. Enggak, Ana pingin langsung. Rupanya pingin langsung, akhirnya gak dikasih sama orangnya. Ustadz minta maaf Ustadz, orangnya gak mau Ustadz, orangnya gak mau. Nah, maksudnya apa sih Ustadz? Nah, supaya kan nanti kalau ada proyek lagi gak perlu melalui antum Bapak, gak perlu melalui antum Ustadz. Jadi Ana langsung aja minta. Oh itu maksudnya. Nah si orang itu Ustadz pinginnya jaga rahasia ini semua. Gak ada yang tahu. Makanya kalau misalnya sudah, ini siapa nih ngasih? Ustadz insya Allah halal Ustadz. Insya Allah antum gak bakal dipanggil KPK atau pihak kepolisian, enggak. Ini halal. Dan orangnya antum kenal, cuma gak mau disebut namanya. Nah, kan enak kan seperti itu. Kelas, kalau begitu gak perlu kita tahu. Kita nikmati aja. Wah, ya kan? Apa yang telah diberikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, yang ketujuh. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang selalu ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu berzikir kepada Allah. Di tempat yang terpisah dari halayak umat manusia. Sendirian. Bukan semedi, enggak. Ini salah satu tafsirnya para ulama. Salah satu penjelasan para ulama dia suka tahajud. Qiyamul lail. Seorang diri. Ketika manusia tertidur lelap. Dia teringat akan dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga membuat dia meneteskan air mata. Subhanallah. Kalau kita lagi sholat berjamaah dengan seorang imam. Bagus suaranya. Imam itu menangis. Kita terbawa juga ikut menangis. Hukumnya boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya. Ibku fa illam tastati fatabaqau. Ya. Menangislah engkau. Ketika melewati ayat-ayat Al-Quran. Apalagi yang berkaitan dengan neraka, adab dan seterusnya. Kalau enggak bisa juga, paksakan untuk menangis. Berat kita kadang. Kita ikut sedih doang kadang untuk meneteskan air mata. Ada tuh orang yang Masya Allah hatinya rinto banget. Melihat tuh imam menangis, nangis juga dia sejadi-jadinya. Padahal kita tahu dia lebih banyak maksiat ketimbang kita. Tapi kita nih berusaha, aduh gak bisa juga ini. Kan ada tuh. Ada orang yang Masya Allah, kita bukan katakan sinetron ya. Hatta ceramah menyampaikan ayat kadang. Subhanallah. Ada yang begitu. Masya Allah. Tapi ada juga yang menyampaikan ayat, hadis. Bukan hatinya gak lembut. Insya Allah lembut. Cuma memang gak kebiasaan aja. Makanya kan Abu Bakar sama Umar itu beda. Abu Bakar itu pernah dilarang oleh Ibunda Aisyah. Jangan jadi imam deh. Kenapa? Rinto banget hatinya. Baca ayat nangis saja, nangis. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu. Kita pingin tuh begitu. Hati kita rintok gitu. Setiap kali baca ayat nangis. Neteskan air mata. Doa.
Kadang kita ada jelesnya tuh, ada orang berdoa. Sampai menangisnya itu luar biasa gitu loh. Nah mudah-mudahan itu dari hati ya, bukan sinetron kan, seperti itu. Nah karena kita sudah. Padahal nih mungkin di antara kita itu dapat musibah juga. Tapi kadang mata ini susah banget berlinang. Apakah hatinya nggak lembut? Ya nggak juga kita katakan. Intinya di sini maksudnya apa? Poinnya tahajud, qiyamul lail. Disitulah dia ingat akan Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi dia ingat dosa-dosanya, dia meneteskan air mata. Nah ada orang, subhanallah, gak pernah nangis tuh, gak pernah lihat. Tapi dia baru menangis itu ketika sakit, stroke, sudah gak kemana-mana. Ketika dia diisolasi, waktu itu COVID ya, kita cuma lihat di kaca, kita cuma dada-dada doang. Dia mengangkat tangan, neteskan air mata, menangis. Subhanallah, kita telepon. Kenapa? Biasanya gak pernah nangis, biasanya tegar banget. Anda takut mati kata dia. Subhanallah. Nah jadi ada juga tuh kan. Nah, kita wallahualam kapan nanti kan seperti itu. Yang betul-betul meneteskan air mata. Kadang ya, subhanallah istrinya meninggal dia biasa saja. Anaknya meninggal biasa saja. Ya, tapi memang ada satu kesempatan nanti ketika dia tersebut mengalami musibah yang luar biasa kayak sakit, stroke, nggak bisa kemana-mana lagi, ketemu sohib-sohibnya yang sehat, walafiat, bisa makan ini, bisa minum itu dan seterusnya. Baru dia tuh hatinya betul-betul sedih sehingga membuat dia apa? Meneteskan air mata. Nah mudah-mudahan kita ini orang yang mudah meneteskan air mata ketika teringat dosa. Jangan sampai nih na'udzubillah. Kadang kita ini mungkin ingat dosa. Tapi kita sholat, kita tahajud, biasa aja. Gak ada tuh tetesan air mata sedikit juga pun. Subhanallah. Nah maka kita latih. Makanya kata Nabi menangislah ketika baca Al-Quran. Kalau gak bisa, berusaha untuk menangis. Seperti itu berusaha untuk menangis. Bukan dibikin-bikin ya enggak. Kan yang ternyata kita lihat inti menangis benar kan. Kan ada yang softo yang bercanda gitu. Kagak, anak berusaha menangis kata dia. Bukan softo kan, bukan bercanda kan. Ada yang bercanda kadang. Ketika sholat begitu, kita pikir menangis beneran. Karena habis sholat salam, dia bercanda ketawa-ketawa lagi. Ini menangis, benar menangis apa enggak? Kalau orang kan ada bekasnya itu, pengaruhnya. Selesai sholat itu masih ada jiwa sedihnya itu. Rasa sedihnya masih terbawa. Ini enggak. Nah maka oleh sebab itu kita berusaha ketika membaca Al-Quran syukur-syukur hati kita ini rinto banget gitu loh, lembut. Setiap kali ada ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, apalagi memikirkan dosa kita meneteskan air mata. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada orang yang dulu Masya Allah ketika kita sampai ke rumahnya sakit juga nih. Meneteskan air mata, pegang-pegang tangan kita. Antum kenapa? Enggak seperti ini. Start, ya, anak-anak banyak Ustaz. Anak khawatir anak mati. Jadi antum menangis ini memikirkan anak antum. Sudah serahkan sama Allah. Anda kan yang begitu. Bukan anak takut mati Ustaz. Anda mikirin anak-anak Ustaz. Anak-anak ada 8 Ustaz. Ya. Gak mungkin kan 8 orang istri Anda menikah lagi itu. Sudah serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Insya Allah Allah akan pelihara anak-anak antum. Allah akan jaga anak-anak antum. Doa, minta sama Allah. Doanya orang sakit mustajab. Nah di situ dia mengingat Allah. Dia menangis itu memang awalnya karena memikirkan anak. Tapi sampai dia belajar, dia bisa memahami tentang ayat dan hadis. Ketika dia menangis itu, dia memikirkan tentang dosa-dosa dia. Kemudian dia serahkan segala kehidupan dia kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk anak istrinya, dia serahkan kepada Allah agar Allah mengurusi dan memelihara anak istrinya. Nah, itu bisa masuk kategori yang seperti ini. Ya mudah-mudahan kita berusaha ya untuk melatih diri kita ini. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang azab, atau setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, kita meneteskan air mata. Ingat kepada Allah Jalla wa'ala.
dikarenakan dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu alam bissawab. Sudah jam 11 lewat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, silakan. Tidak ada. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah itu berlaku juga untuk sholat isya? Soalnya saya pernah dengar. Salat isya itu dimundurkan. Ya. Kita boleh memundurkan salat isya jika kita yang laki-laki ini salat berjamaahnya di masjid. Dan dimundurkan itu bukan di tengah malam. Jadi di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Kan malam terbagi menjadi 3. Sepertiga malam yang pertama itu kira-kira ya jam 10 atau jam setengah 11-an. Bukan setelah jam 12 kita katakan. Itu pun pernah dilakukan oleh Nabi sepengetahuan saya itu 2 kali. Para sahabat dilihat oleh Nabi belum kumpul di masjid, Rasulullah menunda. Kemudian pernah sahabat sudah kumpul, Rasulullah belum keluar. Para sahabat pada gelisah menunggu kedatangan Nabi SAW. Akhirnya Umar bin Khattab memberanikan diri untuk datang ke rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini waktunya perempuan tidur, ini waktunya anak-anak kecil istirahat dan tidur ya Rasulullah. Jamaah sudah menunggu antum untuk salat isya di masjid. Rasulullah keluar dalam kondisi di rambut beliau masih terlihat bekas apa? Bekas wudu. Berarti menunjukkan bahwasannya sholat tanpa peci boleh dong? Boleh. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Kemudian kita katakan Rasulullah kemudian berkomentar setelah pelaksanaan sholat isya itu. Kalau bukan karena menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk mengerjakan sholat isya itu di waktu yang sekarang. Tapi itu berat buat kita Pak. Kita ini kalau sudah yang tua begini Pak, jam 9, setengah 10 udah ngantuk Pak. Makanya paling gak demen pengajian habis isya tuh. Allah, kan ada pengajian habis isya, paling gak demen itu. Zaman dulu masih kita ledenin deh. Sekarang gak deh udah. Apa? Waktunya istirahat itu. Waktunya apa? Istirahat. Nah berhubung kita gak sanggup juga begitu. Dan Rasulullah selalu sholatnya di awal waktu isya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi memang kita katakan 2 kali. Sepengetahuan saya sekali lagi. Ya kalau kita sanggup sebagai laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ditunda dengan waktu yang sekian itu. Ya tidak mengapa. Tapi kalau kita khawatir gak bakalan dong masjid akan terbuka. Yang jelas jam setengah 9 sudah tutup tuh masjid. Paling banter jam 9. Maka kita sholat di awal waktu saja. Di isya tersebut. Wallahu a'lam. Bisa. Termasuk ibu-ibu nih. Kan sholat di rumah, sholat sekarang sendirian juga. Saya ingin tunda itu. Boleh begitu. Tapi pastikan ibu gak tidur. Gak ngomong macam-macam. Ya kan? Ini enggak. Menanti jam 10 atau setengah 11 sambil nonton sinetron. Kan lucu. Ahsan sholat di awal waktu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang Pak, kalau kita tunda-tunda itu bikin malas. Antum nih ba'diyah. Nanti deh di rumah aja. Coba kalau sampai ke rumah, ada kesibukan, ada tamu. Atau misalnya istri antum ada sesuatu. Atau anak antum ada sesuatu. Lupa tuh ba'diyah. Nah, makanya kita kadang, sholat di sini aja. Pasti nanti kalau di rumah ada aja macam-macamnya. Syaitan menggoda itu macam-macam. Sunnahnya di rumah, sunnahnya di rumah. Benar kalau kita memang kita bisa memastikan. Bisa sholat ba'diyahnya di rumah. Bismillah. Praktekkan. Tapi kalau antum ujung-ujungnya malas, kadang kan, Pak makan dulu deh sudah disediakan. Sebentar deh salat sunnah dulu ba'diyah. Kan sudah makan disediakan, makan dulu. Makan, asik kekenyangan, lupa tuh ba'diyah. Nah kadang ada yang begitu kan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya bisa, alhamdulillah. Kan seperti itu. Bagaimana dengan orang tua yang lebih dari 92 tahun, baru mu'allaf, apakah masih wajib sholat? Sekarang umurnya 94 tahun, Masya Allah. Berkah ini. Selama akal pikirannya masih ada, sehat walafiat,
paham tentang tata cara sholat, wajib dia sholat. Meskipun 94 tahun, ada yang 96, ada yang saya temuin 98, masih sholat, masih ke masjid, bayangkan. Masya Allah. Artinya umur tua itu tidaklah menggugurkan kewajiban. Seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau dia bisa puasa, alhamdulillah. Kalau kuat secara fisik. Kalau misalnya nggak kuat secara fisik untuk berpuasa, diganti dengan apa? Fidyah. Tapi kalau sholat, selama akal sehatnya masih ada, maka dia wajib melaksanakan ibadah sholat. Gak kuat berdiri, duduk. Gak kuat duduk, berbaring. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, saya kalau baca Al-Quran suka menangis. Tapi setelah saya tahu isi artinya, kok nggak bisa menangis lagi ya? Kenapa begitu? Ya, kita katakan, alhamdulillah kalau kita bisa baca Quran menangis. Kita terpikir akan dosa-dosa kita atau kita ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita itu kan kadang kalau merindukan sesuatu sama umi kita atau abah kita, meneteskan air mata enggak? Meneteskan air mata. Begitupun juga kalau kita rindu dengan Allah Jalla wa'ala. Apalagi terikat dan terkait dengan masalah dosa kita, itu pasti meneteskan air mata. Nah makanya ada orang setiap kali baca Al-Quran seperti Abu Bakar Siddiq, rinto banget hatinya. Nangis. Setiap jadi imam sholat nangis. Dan saya pernah mendapatkan dosen-dosen saya, ustadz-ustadz saya itu. Kalau si fulan yang jadi imam pasti begitu. Tapi ada, kalau si fulan enggak juga biasa aja gitu lah. Subhanallah. Jadi saya enggak tahu kenapa ibu kalau misalnya ngaji pakai bahasa Arabnya, ayat Al-Quran yang dibaca itu nangis. Tapi kalau sudah tahu artinya, baca artinya biasa aja. Ya, kualitas keimanan orang itu berbeda-beda. Kualitas iman orang itu apa? Berbeda-beda. Tapi jangan sampai ada anggapan ya, kalau orang misalnya melewati ayat azab, tapi dia enggak menangis, oh berarti ini rendah iman nih. Enggak begitu juga. Kita katakan itu yang punya penilaian siapa? Allahu Jalla wa'ala. Wallahu alam bissawab. Tapi ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.